Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Daniarsi, SSI MSI, selaku dosen biologi Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah perkembangan hewan dengan jumlah SKS 3 SKS, termasuk teori dan praktikum. Mata kuliah perkembangan hewan dengan jumlah SKS 3 dan dilaksanakan 5 jam seminggu, 2 jam teori dan 3 jam praktikum. Mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil dengan metode teori, praktikum, dan proyek. Model dari pembelajaran mata kuliah ini adalah Project Based Learning. SCPL dalam mata kuliah ini masuk ke dalam Learning Outcome 3 dalam prodi biologi, yaitu menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui pendekatan iptek untuk menganalisis berbagai permasalahan di bidang biologi, sehingga dapat mengagumi dan berusaha menjaga ciptaannya. Capaian pembelajaran mata kuliah dari perkembangan hewan adalah menguasai konsep teoritis proses perkembangan hewan dari sejak gamet hingga terbentuknya individu baru, gametogenesis sampai fertilisasi, proses pembelahan embrio vertebrata sampai terjadinya gastrulasi, proses pembentukan selaput ekstraembrional beserta fungsinya, diferensiasi pada setiap lapisan embrio dan organogenesis, kelainan perkembangan dan regulasinya, metamorfosis dan regenerasi. Adapun konten dari mata kuliah perkembangan hewan diawali dengan teori dan konsep perkembangan hewan, kemudian hubungan embriologi dengan ilmu-ilmu lainnya, gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis, fertilisasi, implantasi, dan plasentasi. Selanjutnya adalah perkembangan embrio manusia meliputi segmentasi, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Selanjutnya adalah selaput ekstraembrio, kelainan perkembangan, organogenesis derivat ektoderm, mesoderm, dan endoderm, metamorfosis, dan regenerasi. Adapun untuk materi praktikum antara lain pengamatan sel kelamin mencit, jantan dan betina, sistem reproduksi dan pengamatan morfologi dan motilitas sperma dari mamalia, praktikum siklus reproduksi, pengamatan fetus dan selaput ekstraembrio pada mencit hari ke-18, metamorfosis dan regenerasi ekor ikan. Tugas dan penilaian mata kuliah perkembangan hewan antara lain penugasan sejumlah 10% meliputi makalah, laporan praktikum, tugas kelompok, dan juga tugas individu. Selanjutnya adalah performa, masuk ke dalam penilaian 10% yang termuat di dalamnya kehadiran, diskusi, presentasi, keaktifan di kelas teori, dan juga kinerja praktikum. Untuk menguji kompetensi dari mahasiswa, kami mengukur melalui UTS 20% dan UAS 20%. Selanjutnya adalah yaitu proyek sejumlah 40% meliputi proyek progres dan juga proyek akhir. Untuk model dan media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah perkembangan hewan antara lain, model pembelajarannya adalah Project Based Learning dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, praktikum, dan pembimbingan proyek. Dari proyek yang dihasilkan akan diberikan nilai yaitu penilaian secara otentik. Selanjutnya media yang digunakan pada mata kuliah ini adalah slide PowerPoint, kemudian lembar kerja proyek yang terintegrasi pada Google Site, selanjutnya platform si Penjar, dan juga LCD. Pada hari ini kita akan micro teaching mengenai materi metamorfosis pada serangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. How's life today? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca doa agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam presensi. Saya akan presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah pada hari ini semuanya masuk semua ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metamorfosis serangga. Pertemuan kita pada hari ini adalah masuk ke dalam sub CPMK, yaitu menjelaskan proses metamorfosis beserta regulasinya pada beberapa kelompok hewan dengan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Baik, untuk konten perkuliahan pada hari ini meliputi ceramah dan diskusi tentang metamorfosis, presentasi kemajuan proyek dari masing-masing kelompok, dan juga evaluasi dan pengalaman belajar. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa bisa memperhatikan pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana serangga mengalami perubahan bentuk yang begitu drastis dalam hidupnya? Silahkan yang bisa menjawab untuk raise hand. Ya, baik, Saudari Devi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu, karena serangga sendiri mengalami pertumbuhan dan diferensiasi dalam perubahan bentuk yang disebut dengan metamorfosis. Baik, jadi dari serangga sendiri bisa mengalami perubahan drastis karena dia mengalami metamorfosis. Bagus sekali jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan mencermati video yang ada. Teman-teman diperhatikan video yang sedang running berikut ini. Oke. Baik, saudara-saudara, dari video yang sudah kita tayangkan, silahkan siapa yang ingin memberikan informasi terkait apa yang sudah ditangkap dari video tersebut. Ya, baik, silahkan Saudari Lala. Terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya tangkap dari video tersebut merupakan kupu-kupu yang sedang bermetamorfosis dalam tipe metamorfosis sempurna atau holometabola. Jadi dari telur kemudian menjadi larva, pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi dari video tadi sudah menunjukkan bahwa adanya proses metamorfosis sempurna, yaitu holometabola. Kemudian apakah teman-teman tahu mengapa adanya perubahan-perubahan fase tersebut? Untuk kita lebih tahu lagi, kita pelajari mekanisme hormon pada perubahan metamorfosis serangga. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi metamorfosis dari serangga. Kita ketahui ya, di otak serangga terdapat yang namanya neurosecretory cell. Neurosecretory cell ini akan menghasilkan hormon yang namanya protorasikotropik hormon. Hormon tersebut akan mengaktifkan kelenjar yang namanya kelenjar protorak. Dari kelenjar protorak ini akan menghasilkan hormon yang disebut hormon epinefrin. Di sisi lain, di bagian otak serangga ada yang namanya corpus allatum. Corpus allatum ini dia merupakan ya kelenjar endokrin karena bisa menghasilkan hormon. Hormonnya namanya hormon juvenil. Nah, dari hormon-hormon tersebutlah ya yang menyebabkan adanya perubahan tahap mulai dari larva, kemudian berkembang menjadi pupa dan akhirnya menjadi imago atau menjadi kupu-kupu ya pada spesies kupu-kupu. Kemudian kapan ya fase larva ini berubah menjadi pupa, kemudian dilanjutkan menjadi imago. Jadi pada saat yang namanya hormon epinefrin memiliki jumlah sedikit, kemudian ditambah hormon juvenil yang dalam jumlah banyak, dia akan tetap bertahan pada fase larva. Dan ketika hormon juvenil mulai mengalami penurunan dan hormon epinefrin meningkat, dia akan berubah menjadi tahap pupa. Kenapa pupa pada kupu-kupu? Karena kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis
sempurna. Kalau metamorfosis sempurna atau yang kita kenal dengan holometabola itu harus melewati fase pupa. Dan ketika hormon juvenil sudah tidak lagi diproduksi dan hormon ecdysone meningkat, dia akan menjadi fase kupu-kupu atau imago. Baik, sampai di sini ada yang ingin bisa mengulangi? Oke, baik Saudara Lala, bisa dijelaskan kepada rekan-rekan juga bagaimana perubahan dari larva, kemudian pupa dan menuju imago. Silahkan. Terima kasih atas ini untuk metamorfosis sempurna pada serangga. Pertama-tama di otak itu kan ada sel neurosekretory. Nah, sel neurosekretory itu akan menghasilkan hormon yang namanya protorasikotropik atau PTCK. Hormon protorasikotropik itu nanti akan menstimulus yang namanya kelenjar protorasik untuk menghasilkan hormon ecdysone. Betul. Nah, hormon ecdysone ini ada di seluruh fase dalam metamorfosis. Kemudian di sisi lain pada otak itu ada yang namanya corpus callosum. Betul. Dan di corpus callosum itu menghasilkan yang namanya Hormon juvenil. Ini ada dua hormon yang sudah disampaikan tadi, hormon ecdysone dan juga hormon juvenil. Baik, jadi Saudara Lala sudah bisa memahami ketika dia posisinya di fase larva, yang dominan adalah hormon. Oke, sedangkan ketika dia di fase pupa, hormon juvenilnya mengalami penurunan dan jumlah ecdysone yang bertambah, dan ketika hormon juvenil sudah tidak dihasilkan dan hormon ecdysone-nya bertambah akan menjadi imago. Baik. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa? Baik. Kalau begitu kita akan cek progres dari proyek masing-masing kelompok karena sudah diinformasikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk hari ini kita akan mencek progres dari masing-masing kelompok. Sebelumnya silahkan untuk rekan-rekan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, untuk kelompok 3, bagaimana progres dari proyek yang sudah dikerjakan? Alhamdulillah ini mungkin kami tinggal fiksasi sama penyusunan laporan saja Ibu. Untuk prosesnya sudah. Oke, berarti sudah berapa persen ini produknya? 80% ya, jadi produk fisiknya sudah 80% dan sudah terintegrasi dengan materi yang ada di dalamnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ini Bu. Baik, karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melakukan progress reportnya, selanjutnya adalah kelompok 3 untuk melaporkan progress report dari proyek yang sudah dilakukan. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai progres dari proyek kami, yaitu kami membuat insekta merupakan penggaris yang terintegrasi dengan materi metamorfosis kupu-kupu. Jadi untuk proyek kami membuat insekta yaitu penggaris terintegrasi dengan materi metamorfosis kupu-kupu yang merupakan metamorfosis sempurna, melibatkan dua macam hormon yaitu ecdysone dan juga juvenil. Dan rincian materinya bisa dilihat di scan barcode di ujung. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kan kita ketahui sangat singkat. Nah, kita memanfaatkan kupu-kupu yang sudah mati yang kita temui di sekitar. Kemudian untuk proses pembuatannya kami menggunakan bahan jenis resin UV. Nah, jenis resin UV ini memiliki keunggulan. Salah satunya adalah dia memiliki struktur yang kuat dan juga yang tahan lama dan juga bisa tandanya sangat bersih. Tuh. Nah, untuk proses pembuatan dari QR-nya kami menggunakan web assembler, di mana dia tersebut ada animasi tentang metamorfosis kupu-kupu. Itu. Baik, mungkin itu presentasi progres dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu Dani. Baik, jadi dari kelompok 3 sudah melaporkan progress report untuk proyeknya. Silakan untuk kelompok lain bisa memberikan masukan atau saran, dipersilakan. Ya, silakan untuk Saudari Halimah. Ini Ibu izin menanggapi terkait hasil proyek dari kelompok 3 ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi terkait
progres proyeknya sudah bagus ya, produknya sudah ada, namun terdapat beberapa hal yang bisa ditambahkan mungkin ya. Yang pertama terkait penamaan dari insektanya. Ini kan spesies dari kupu-kupu, mungkin bisa diberikan nama latinnya kupu-kupu apa biar tahu. Soalnya kan kalau kupu-kupu itu banyak sekali jenisnya. Kemudian berkaitan dengan barcode-nya terkait materi, ini bisa ditambahkan lagi terkait sumber rujukan dan juga bisa dikaitkan juga terkait kehidupan. Karena saya lihat tadi materinya masih berkaitan dengan materi umum, masih belum dikaitkan dengan materi yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja. Dan selanjutnya dari saran-saran yang sudah disampaikan oleh tim-tim yang lain, nanti akan saya berikan penilaian selanjutnya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ini kami persilahkan untuk kembali. Oke. Baik, pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai metamorfosis pada serangga. Kita mempelajari bagaimana metamorfosis pada serangga dan juga mekanisme hormonnya. Jadi ada beberapa hormon yang aktif seperti ecdison dan juga hormon juvenil. Baik, apakah ada yang ingin membagi pengalaman belajarnya pada hari ini? Oke, baik, silahkan untuk Saudari Halimah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi selama belajar pada materi ini menyenangkan ya, mulai dari bisa mengetahui bagaimana mekanisme metamorfosisnya, kemudian mengetahui hormon apa yang berperan di dalamnya, juga bisa merancang sebuah proyek yang berkaitan dengan metamorfosis tersebut. Kemudian dalam diskusi sendiri juga sangat menyenangkan, juga ketika tadi presentasi proyek mendapatkan banyak feedback sekali dari teman-teman dan juga Ibu Dani, dan menurut saya sangat menyenangkan dan sangat membangun. Baik, terima kasih feedbacknya untuk Saudari Halimah. Semoga rekan-rekan yang lainnya juga dapat memahami materi pada hari ini. Selanjutnya, untuk hasil dari proyek, teman-teman bisa kumpulkan di si Pejar, kemudian nanti akan saya cermati dan juga akan saya berikan feedback. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi regenerasi. Silahkan dipersiapkan dan juga bisa dibaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan di minggu depan nanti. Perkuliahan pada hari ini bisa kita akhiri. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.